Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu semangat belajar dan happy dimanapun kita berada ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 untuk muatan IPS, kompetensi dasar 3.1. Nah, materi yang kita pelajari adalah letak daerah dan ketampakan alam. Yuk, kita pelajari dengan baik di video ini ya. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, bagaimana dengan posisi Indonesia? Posisi Indonesia dapat ditinjau dari letak geografis ataupun letak astronomis. Nah, apa ya perbedaannya? Yuk kita pelajari ya di video ini. Oke, apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah ditinjau dari posisi aslinya di permukaan bumi dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Yuk kita amati bersama peta berikut ini. Pada peta tampak adanya beberapa benua dan samudra. Benua adalah daratan yang sangat luas. Pada peta tampak adanya benua Asia, benua Australia, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Eropa. Ada pula samudra. Samudra merupakan lautan yang sangat luas. Pada peta tampak adanya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki letak geografis sebagai berikut ini. Terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada atau diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan letak garis bujur dan garis lintang. Apa ya yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang? Oke, pada peta, atlas, dan globe ada 3 jenis garis khayal. Yang pertama, garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang dari timur ke barat. Garis ini digunakan untuk menentukan lokasi di bumi berdasarkan garis khatulistiwa. Ada 2 jenis garis lintang, yaitu garis lintang utara yang ditunjukkan dengan garis berwarna biru pada gambar, dan garis lintang selatan yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah pada gambar. Yang kedua adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis khayal yang membagi bumi bagian utara dengan bumi bagian selatan sama besar. Nah, garis ini disebut juga sebagai garis lintang 0 derajat atau garis ekuator. Dan yang ketiga adalah garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara bumi. Ada 2 jenis garis bujur, yaitu garis bujur barat yang terletak di barat garis meridian atau garis bujur 0 derajat, dan ada pula garis bujur timur yang terletak di timur garis meridian. Oke, selanjutnya bagaimana ya dengan letak astronomis Indonesia? Kita akan mengetahui letak astronomis Indonesia berdasarkan peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Dari peta ini, kita juga mengetahui bahwa Indonesia ternyata dilewati oleh garis ekuator atau khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Nah, untuk mengetahui letak astronomis Indonesia, kita memperhatikan garis lintang dan garis bujur. Di sebelah utara, batas utara wilayah Indonesia bertepatan dengan garis 6 derajat lintang utara, dan batas sebelah paling selatan adalah 11 derajat lintang selatan. Kemudian batas paling barat adalah garis 95 derajat bujur timur, dan sebelah timur berbatasan dengan garis 141 derajat bujur timur. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa letak astronomis Indonesia adalah terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141
derajat bujur timur. Selanjutnya kita akan berlatih menentukan letak astronomi sebuah kota. Berikut ini adalah contoh peta Jawa Tengah. Pada peta tersebut tampak adanya garis lintang dan garis bujur. Karena tidak jelas, kita perjelas dengan tulisan di sampingnya. Garis lintang 6 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan. Dan ada pula garis bujur timur dari 109 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Kita akan menentukan letak astronomis dari Temanggung. Temanggung terletak pada garis 7 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur. Indonesia memiliki keadaan geografis dan ketampakan alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ketampakan alam dan keadaan geografis yang berbeda tersebut nantinya akan mempengaruhi dengan mata pencaharian dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Nah, ketampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Ketampakan alam adalah segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi dan timbul karena peristiwa alam. Ketampakan alam dapat dibedakan menjadi ketampakan alam berupa daratan dan ketampakan alam berupa perairan. Contoh ketampakan alam daratan misalnya adalah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Sedangkan contoh ketampakan alam berupa perairan misalnya adalah sungai, danau, laut, dan rawa. Ketampakan alam berupa pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Biasanya, pantai tersusun oleh tanah berpasir atau berkarang. Tapi, ada pula pantai yang ditumbuhi tumbuhan mangrove. Manfaat pantai sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pariwisata, tempat industri pengolahan garam, menyediakan rumput laut, dan pantai dengan tumbuhan mangrove dapat melindungi bibir pantai dari abrasi atau pengikisan oleh gelombang laut. Ketampakan alam berupa dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang terletak antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah merupakan hamparan tanah yang luas. Manfaat dataran rendah sebagai area pemukiman penduduk, untuk area industri dan pusat perkotaan, serta untuk lahan pertanian sawah dan tegalan. Ketampakan alam dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga sebagai plateau atau plateau, merupakan dataran yang terletak di ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri dari dataran tinggi adalah memiliki udara sejuk dan bersuhu sekitar 10-20 derajat Celcius. Manfaat dari dataran tinggi atau plateau. Yang pertama, menjadi daerah tujuan wisata. Yang kedua, untuk area budidaya tanaman perkebunan seperti teh, kopi, tembakau, dan lain-lain. Bisa juga dimanfaatkan untuk area pertanian hortikultura seperti sayuran dan bunga bakung. Ketampakan alam gunung. Gunung merupakan bagian tinggi menjulang dan berbentuk menyerupai kerucut. Ada dua jenis gunung. Yang pertama, gunung aktif. Gunung aktif adalah gunung api yang dapat meletus dan mengeluarkan lava. Yang kedua, gunung berapi tidak aktif, yaitu gunung yang sudah lama sekali tidak mengeluarkan lava. Nah, manfaat gunung. Yang pertama, menyediakan material batu dan pasir sebagai bahan bangunan untuk manusia. Abu vulkanis yang dihasilkan mampu menyuburkan tanah. Dan yang ketiga, sebagai daerah penangkap air hujan. Pegunungan. Pegunungan adalah rentetan atau barisan dari beberapa gunung-gunung yang membentuk satu bentangan. Manfaat pegunungan. Yang pertama, menjadi daerah tujuan wisata. Yang kedua, menyediakan berbagai keanekaragaman hayati untuk penelitian dan pendidikan. Dan yang ketiga, beberapa pegunungan di Indonesia menjadi taman nasional yang melestarikan keanekaragaman hayati.
Selanjutnya, ketampakan alam perairan berupa sungai. Sungai adalah aliran air memanjang di daratan dari hulu atau sumber air menuju hilir yang berupa muara. Contoh muara misalnya adalah laut, rawa, dan danau. Manfaat sungai sebagai berikut. Yang pertama, untuk olahraga air seperti arung jeram, jalur transportasi air, budidaya tambak ikan, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, irigasi atau pengairan pertanian. Ketampakan alam danau. Danau adalah cekungan air besar yang dikelilingi oleh daratan. Manfaat danau. Yang pertama, menjadi daerah tujuan wisata untuk budidaya perikanan, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan sebagai penampung air untuk mencegah banjir. Selanjutnya, rawa. Rawa adalah genangan air di daratan pada cekungan yang relatif dangkal dan biasanya ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan air. Air rawa biasanya cenderung keruh, kecoklatan, atau kehitaman. Berikut ini manfaat rawa. Yang pertama, untuk lahan budidaya perikanan seperti bandeng dan udang, dapat dimanfaatkan untuk lokasi wisata, seperti halnya rawa pening. Yang ketiga, dapat melindungi lingkungan dari banjir, serta jika rawa tersebut dikeringkan, dapat menjadi areal persawahan. Selanjutnya, ketampakan alam berupa laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat melimpah. Manfaat laut, yang pertama, menyediakan sumber pangan bagi manusia. Yang kedua, sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, untuk jalur transportasi air, dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari, serta untuk tempat olahraga diving atau menyelam. Dan laut juga menyediakan bahan tambang seperti minyak bumi. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.